kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Allah Tadi huruf dipermasalahkan yang di video awal. Huruf keluar tuh 3 hari, seminggu, 40 hari dipermasalahkan. Karena sufisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Insyaallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat DSS. Alhamdulillah sekarang saya sedang di restoran Ajwad. Ajwad artinya apa, Ustaz? Ajwad terbaik. Ajwad itu terbaik ya, Masya Allah. Ada di Condet ya. Ini restoran, Masya Allah, nikmat banget, semua hidangannya terbaik. Kalian datang ya. Ustaz, saya mau tanya sedikit, Ustaz, tentang hari ini banyak fenomena, Ustaz. Ini Sadari Sulaiman bertemu dengan Pak Khalid Basalamah, Aswaja dan Wahabi nih. Ketemu Bos. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kenapa? Karena Sadari Sulaiman mempromosikan restoran Pak Khalid. Ajwad dari Condet, datang ya, makan di sana, insya Allah barokah. Promosikan sama Bos. Nggak apa-apa, baik pada orang Islam saya. Oh tuh. iya. Ini ketemu Jamaah Tabligh loh. Ini yang katanya Sadari Sulaiman ini berarti kelompoknya firqah yang paling sesat di dunia. Nomor ini. satu. Nomor satu dia. Dulu Ikhwanul Muslimin, sekarang kegeser sudah oleh Jamaah Tabligh. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini Jamaah Tabligh. Nah, ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini karena ajaran khurutnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti Jamaatul Tabligh. Nih sudah ketemu, iya. Oke, lanjut aja. Bahas apa dia itu? Ada laki-laki yang ingin menikah lagi, tapi tanpa sepengetahuan istrinya. Itu maksudnya boleh nggak, Ustaz, seperti itu? Apakah ada tuntunan seperti itu dari kisah-kisah sahabat dulu yang melakukan hal semacam itu? Karena sekarang kayaknya banyak banget seperti itu. Jadi diam-diam menikah lagi, terus nama istri keduanya dikasih nama Kapolda biar istri pertama nggak ketahuan. Nama istrinya. Oh, ini canggih nih. Sadari Sulaiman canggih ya. Ini ngasih rumus pada kalian tuh yang mau nikah lagi tuh ya. Jadi kontak istri keduanya dikasih nama itu Kapolda. Biar istrinya nggak berani nyoba-nyoba nelpon tuh. Itu ya. Ya nggak berani tuh Bos. Nggak berani. Atau kasih nama Densus tuh. Waduh, ini kotak siapa ini telepon ini kan gitu ya, nggak berani jadi istrinya, mau bales, mau menyelidiki nggak berani. Ini gimana tuh, Ustaz? Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya saya juga butuh nasihat ini, akhi. Nggak ada kita nih kepada senior nanya masalah pernikahan tadi. Oke, tadi kalimatnya Pak Khalid juga butuh nasihat ya katanya. Iya. Bilang gitu. Sebenarnya saya juga butuh nasihat. Oke, kita kunci. Jadi seringkali di pengajian kalau ditanya, laki-laki kan tidak perlu izin. Iya. Jadi kita nikah saja. Saya kembali bertanya, nikah poligaminya ini mau jangka panjang atau jangka pendek? Oh gitu. Kok begitu, Ustaz? Iya, kalau jangka pendek, suka perempuan, nikahi diam-diam, selesai. Tapi ini seperti bom waktu. Setiap saat dia bisa meledak. Kapan ketahuan dengan istri pertama, pasti akan ribut. Pilih salah satunya, pilih istri pertama karena dia sudah lama, atau tinggalkan istri kedua, tapi kita zalim, atau pilih istri kedua, kita zalim pada istri pertama. Ya. Atau Atau hilang dua-duanya. Atau bertahan bisa dalam kondisi terhina. Allahu Akbar. Ya. Atau memang jangka panjang dengan cara diprogramkan. Misalnya beberapa step sih. Step pertama itu memang niat dulu, lama-lama lebih niat antara dia sama Allah kalau dia ingin poligami yang benar. Dan yang kedua dia mulai jadikan sebagai rutinitas doa dia antara azan dan iqamah sepertiga malam. Oke. Itu tadi pertemuan Sadari Sulaiman dengan Pak Khalid Basalamah di restoran Ajwad miliknya Pak Khalid Basalamah di Condet ya katanya ya. Kita nggak bahas apa yang dibahas mereka.
mereka bertemu di restoran, ternyata bahas gimana caranya poligami yang baik. Jangka panjang apa Jangka panjang apa jangka pendek, kita nggak ngurus itu lah ya. Kita nggak ngurusin itu, terserah mereka berdua tuh, terserah. Oke, yang kita mau bahas di sini adalah pertemuannya ini, pertemuan Jamaah Tabligh dengan Wahabi. Padahal sebelumnya, sebelum pertemuan itu mungkin ya, sebelum pertemuan ini, statement Pak Khalid Basalamah itu nggak kayak gini. Coba kita cek statement Pak Khalid Basalamah. Jangan ikut sama orang. Ustadz bergabung nggak sama Jamaah Tabligh? Saya bilang jangan bergabung. Gitu kan? Jangan ikut sama mereka. Mereka keliru. Kelirunya banyak. Misal mereka kembali kepada buku satu saja, ya. Masalah fadail amal dan banyak hadis-hadis yang perlu ditelusurin. Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu. Kemudian mengharuskan khuruj itu keluar seakan-akan orang kalau tidak lakukan itu adalah perbuatan yang masih kurang dalam agamanya. Ini juga perlu diperbaikin. Berbicaranya orang yang tidak berilmu, orang yang baru sadar kemarin disuruh bicara misalnya. Saya sebutkan sekian banyak hal-hal. Kemudian banyaknya orang yang bergabung dan umumnya memang kelompok ini berdasar asasnya adalah sufi, ya. Orang yang bermanhaj sufi, dan ini adalah banyak kepada hal-hal yang melanggar nanti sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena kita tahu sufi ya, atau pemahaman sufi, sufisme ataupun tarekat-tarekat yang merupakan cabang dari ilmu sufi itu sendiri, itu kebanyakan mereka keluar dari sunnah. Boleh. Ini sebelum pertemuan. Sebelum pertemuan. Tapi ketika ketemu, tadi dia bilang di statement ini, Pak Khalid bilang ada orang-orang yang baru-baru hijrah kemudian suruh bicara, gitu loh. Orang awam lah, hijrah langsung suruh bicara. Ternyata tapi Pak Khalid Basalamah tadi minta nasihat juga pada Ustaz dari Sulaiman. Saya juga sebenarnya minta nasihat kepada antum nih. Oh gitu. Katanya tadi orang baru hijrah kok malah suruh bicara, nggak boleh. Sekarang Pak Khalid minta Pak dari Sulaiman ini untuk menasihati beliau. Gimana ini? Gimana konsepnya itu? Konsepnya. Nah, mungkin ya nggak tahu lah ya. Mungkin terlalu banyak isi di kepalanya sehingga lupa apa yang telah dibicarakan itu, mungkin lupa bos ya. Saking numpuknya. Saking banyaknya ya kan. Mungkin satu tera sudah di otak ini sudah bos ya. Oke. Ini sebelum ketemu nih ya. Sebelum ketemu. Nah, setelah ketemu dengan Jamaah Tabligh tuh beda lagi. Beda lagi. Kita cek ini setelah ketemu gimana statement Pak Khalid Basalamah tentang Jamaah Tabligh. Menyampaikan apa yang saya tahu ya. Setahu saya teman-teman di Jamaah Tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Udah keliru. Barusan tidak boleh mengikuti Jamaah Tabligh. Ya, karena sudah dipromosikan restorannya. Nggak keliru. Sekarang boleh. Nggak keliru sama sekali. Nggak Tidak ada keliru. kekeliruan yang signifikan. Iya, yang barusan itu ya. Iya, makanya itu ya karena sudah dipromosikan. Dipromosikan. Bos. Ya. Kita cek lagi bos. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Tadi nggak boleh katanya, nggak sesuai tuntunan katanya. Kita cek. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat sampai ke masjid sudah azan, gitu kan. Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan atau dalam riwayat ini dikatakan agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu nggak ada masalah, positif saja itu berdakwah, gitu kan. Satu sisi itu masih positif. Kemudian mengajak orang ke masjid, berkumpul, menghadiri pengajian, itu juga masih positif, halaqal ilm, gitu kan. Kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Tadi huruf dipermasalahkan yang di video awal. Huruf keluar tuh 3 hari, seminggu, 40 hari dipermasalahkan. Karena sufisme. Sufisme. Yang ini sekarang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya apa sih? Gitu bos. Ya apa sih Pak Khalid? Kaca-kaca langsung bos. Selesaikan dulu bos. Subhanahu wa ta'ala memang menyuruh kita menyampaikan dakwah ini. Sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah," itu masih positif saja semuanya. Tetapi memang disorotin oleh para ulama adalah rujukan kepada satu kitab saja, gitu kan. Karena teman-teman kita memakai buku Fadail Amal. Nah, di dalam buku Fadail Amal itu cukup banyak hadis-hadis yang lemah dan maudhu. Nah, sementara teman-teman Itu yang jadi alasan yang kurang setuju itu. Itu hanya satu rujukan katanya, buku rujukan Fadailul Amal katanya. Itu yang dipermasalahkan di antara ulama-ulama katanya Pak Khalid Basalamah. Ini berarti Ustaz dari Sulaiman harus datang lagi nih. Ya.
ke restorannya lagi. Ke restorannya lagi, promosiin lagi Ustaz Dari Jangan ke Sulaiman. rumahnya, ke restorannya. Restorannya lagi, promosiin lagi. Biar buku Fadlul Amal itu berubah fatwanya nanti. Nanti beda lagi. Saya sebenarnya sudah datang tuh ke base campnya Jamaah Tabligh, yaitu pondok di Temboro, yaitu Al-Fatah. Ternyata di sana itu santri-santrinya banyak menghafal ribuan hadis sahih, santri-santrinya itu ribuan, banyak santri. Kalau hafal Quran itu sudah biasa di sana itu. Tapi yang bikin saya heran tuh hafal ribuan hadis tuh santri-santrinya banyak. Programnya itu hadis-hadis sahih. Gitu nanti ya. Fatwanya itu akan berubah seperti itu teman-teman ya kalau didatengin lagi. Bagi kalian asbaja yang tahlilan, yang haul, yang solawatan, kalau ingin dicarikan dalilnya sama Maulid Baca Lama, ada benar datang ke restoran promosiin. Lah, insya Allah beda. Insya Allah amalan kita asbaja ini sudah sesuai dengan sunnah. Ya, Oke. Mungkin itu obrolan hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.